gimana kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu. Ini, mulai banyak fakta-fakta yang baru ya, tapi ini apakah rekayasa atau tidak? Coba kita telusuri satu-satu. Sebuah palu besar terbuat dari besi atau logam yang katanya digunakan untuk membunuh kelima korban, itu ditemukan dalam jarak kurang lebih 100 meter dari rumah, Haji Saroni. Nah, kenapa baru 8 bulan setelahnya ditemukan? Kan di BAP awal, Ririn dan Prio itu mengaku mereka melakukannya. Kenapa tidak dari awal saja mengatakan bahwa palu itu dibuang di situ? Kenapa baru sekarang? Apakah ini adalah rekayasa atau konspirasi? Ya, kemudian kejanggalan kedua, katanya almarhum Budi itu dieksekusinya di toko tempat dia bekerja buka usaha. Kemudian dibawa dengan mobil tengah malam, dipindahkan dari toko ke rumah Haji Saroni. Ya, itu masuk akal nggak? Itu kan rumahnya pinggir jalan besar. Ya, pasti ada loh yang lalu lalang itu mengangkut mayat itu dari mobil dipindahkan ke dalam rumah. Apa tidak ada bercak darah yang berceceran misalnya? Ayo, masuk akal nggak? Padahal ada keterangan dari Ibu Teti ya kalau nggak salah, itu ibunya Ibu Eis. Jadi mengatakan bahwa di malam kejadian itu sekitar jam 11 jam 12 almarhum itu teleponan dengan ibunya sendiri dan mengatakan di situ kayak rame ada siapa. Ibu Eis bilang ada yoga temannya Budi. Ingat ya, ada yoga temannya Budi. Berarti bisa dicek di HP Budi harusnya ada nggak nama yoga. Mana barang bukti itu HP Budi itu bisa dijadikan barang bukti untuk diekstraksi ya. Ada nggak nama Budi, nama yoga di situ? Ya, karena itu keterangan dari ibunya korban sendiri. Keterangan ibu korban itu sejalan dengan keterangan dari penjual ayam goreng ya, yang katanya Budi membeli 5 bungkus ayam goreng. Ditanya ini untuk siapa? Lagi ada tamu belum pada makan. Nah, dia beli 5 dan mengatakan ada tamu belum makan, makanya dia beli 5 bungkus. Masuk masuk akal nggak? Itu 5 itu untuk kelima orang. Amaniani, Yoga, Hardi, Joko, dan Prio ya. Karena saat itu Ririn belum datang. Menurut keterangan si Prio di awal-awal kepada Doni RM ya gitu. Keterangan penjual ayam goreng ini selaras ya dengan keterangan ibunya korban Eis. Itu jangan sepelekan. Ibunya Eis mengatakan bertanya kepada Eis, ada siapa kok kayak ramai di situ? Ada yoga temennya Budi. Nah, kejar nama yoga ini ada ya. Kejar Amaniani dan yoga. Jangan terframing dengan spekulasi-spekulasi yang ingin menyudutkan Ririn dan Tony RM ya. Walaupun Priyo sudah mencabut kuasa dan itu dilakukan malam-malam dan sangat mendadak. Kenapa? Karena besoknya akan jadi saksinya Ririn. Ya, ada apa ini? Kenapa pencabutan kuasa terhadap Tony RM ini dilakukan setelah besoknya mau jadi saksi untuk Ririn? Apakah ini ada rekayasa, tekanan, atau konspirasi untuk menekan si Priyo agar keterangannya jadi berubah drastis, berbalik 360 derajat untuk menjatuhkan si Ririn? Gitu. Padahal ya keterangan si Priyo ini di awal-awal ketemu Pak Tony mengatakan bahwa si Ririn ini memang tidak terlibat. Ya, dan yang mengeksekusi itu ada. Si Priyo kan mengatakan satu persatu namanya. Bagaimana posisi mereka duduk dan lain-lain. Itu harusnya dilakukan rekonstruksi ulang. Ya, rekonstruksi di TKP itu harus diulang dan transparan. Kemudian CCTV. Ada hal-hal penting yang bisa membuktikan apakah Ririn ini bersalah atau tidak. Satu, ada nggak dalam rekaman CCTV di situ Budi keluar kemudian beli ayam goreng 5 bungkus yang katanya untuk tamu ya. Kedua, ini lain lagi ceritanya. Prio mengatakan bahwa korban Budi dihabisi di toko atau di tempat usahanya, baru dipindahkan ke rumah. Ada nggak itu dalam rekaman CCTV pemindahan mayat dari mobil ke dalam rumah? Kemudian ada CCTV lain yang menunjukkan bahwa itu adalah sosok Joko, kata Prio ya, itu Joko. Tetapi penyidik pada saat itu tidak mengindahkan dan menyuruh bahwa itu adalah Ririn. Nah,
Ada banyak kejanggalan yang sebenarnya bisa diungkap jika CCTV dibuka sepenuhnya, diperlihatkan ke publik. Jangan dipotong-potong, ingat, banyak kasus CCTV ini tidak di-full-kan, tidak diperlihatkan kepada massa, pada publik. Contoh, kasus pembunuhan diplomat Arya Daru, ya, yang mukanya dilakban itu. CCTV hanya segitu-segitu aja, tidak menunjukkan bagaimana ini 24 jam, siapa saja yang hilir mudik, ya. Akhirnya apa? Arya Daru dinyatakan bunuh diri. Masuk akal nggak? CCTV makanya harus lengkap, ya. Kemudian kasus Eki Vina Cirebon, ayo, Peggy Setiawan Kuli Bangunan, ingat kan? Dia ditahan di Polda Jabar. Kemudian Facebooknya disita, HP-nya disita, Facebooknya tiba-tiba Facebooknya Peggy itu statusnya hilang semua. Dan namanya diganti Peggy alias Perong dalam kurung. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Saya kan screenshot soal Peggy ini dulu. Itu kan kerjaan siapa? Kerjaan penyidik. Nah, jadi ada indikasi di kasus ini banyak rekayasa. Kemudian HP-nya Ririn itu harus diekstraksi. Pak Tony RM harus bisa mengekstraksi HP Ririn karena Ririn mengatakan ada percakapan dengan Amaniani di situ. Tetapi WA-nya di logout oleh penyidik. Itu barang bukti. Kenapa WA di logout? Apakah untuk menghilangkan barang bukti? Nah, ini kan patut dipertanyakan, ya. Seharusnya kalau barang bukti itu utuh. Kenapa nomor-nomornya diganti? Kata Ririn, ini bukan nomor saya. Nah, kenapa di logout WhatsApp-nya? Ada apa dalam WhatsApp tersebut? Ada percakapan apa? Kan itu. Kemudian, ya, kenapa keluarga korban seolah-olah sekarang tidak mau peduli dengan 4 nama yang disebutkan Ririn? Seolah-olah bahwa Ririn ini adalah pelaku utama sekaligus dalangnya. Padahal ketika ada nama-nama yang disebutkan di persidangan, itu harusnya dilakukan pengembangan oleh kejaksaan maupun oleh pihak polisian untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Apakah nama-nama yang disebut ini terlibat atau tidak? Ingat ya, pertama kali pihak polisi menyebut bahwa Amaniani ini fiktif. Kemudian keluarga korban pun menyebut bahwa Amaniani fiktif. Beberapa hari selanjutnya, Amaniani itu ternyata ada, ya, di podcast KDM, di podcastnya Pak Tony, di podcastnya Bang Densu. Amaniani itu ada, tapi tidak fiktif, berarti hanya kondisinya dinyatakan hilang, ya, tidak ada kabar beritanya, sudah hampir kurang lebih 10 tahun. Nah, masuk akal nggak? Kenapa ketika ada nama-nama disebut dalam persidangan tidak dilakukan pengembangan? Untuk apa? Untuk mengungkap yang sebenarnya. Kasihan, kalau pelakunya cuma satu, sepertinya tidak mungkin. Kasihan kelima korban, mereka dibunuh dengan sadis. Jadi pelaku asli ini harus ketangkap. Jadi semua kemungkinan yang besar untuk bisa mengungkap siapa pelaku-pelaku di kasus ini, kita harus mendukung, bukannya menghujat Ririn, bukan menghujat Pak Tony RM, salah, ya.